kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Selamat siang kelas 2. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jadi sebelum kita mulai materi, saya mau absen dulu kalian. Yang pertama berdiri Rizky dan Eka Nilawati, Umar Dewi, Adisti Pratnya Pramuka, Budi Tirta Yoga. Dia nggak hadir, satu ya, sisanya ada yang minta. Oke ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Kalian ada yang sedang dalam kondisi tidak fit? Sehat semua? Iya, jadi bisa saya mulai pelajarannya ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perangkat yang mendukung ini ya, kecerdasan artifisial. Jadi kalian kan udah buat dalam bentuk tabel seperti yang ada di depan ya. Oke. Sudah semuanya selesai apa ada yang belum selesai? Sudah ya. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan ya. Kalau kemarin kalian baru pengenalan perangkat-perangkat kecerdasan artifisial, kalau sekarang kita akan mempraktikkan atau mengaplikasikan penggunaan perangkat kecerdasan artifisial ya. Jadi silakan dilihat materi yang ada yang saya share di grup kelas kalian ya. Jadi materi hari ini adalah mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial atau AI ya untuk tugas sederhana. Jadi nanti di akhir kalian akan melakukan praktik untuk menggunakan salah satu contoh perangkat KA. Jadi nanti setelah pembelajaran kalian diharapkan untuk dapat menggunakan AI dalam pemrosesan teks ya. Kemudian nanti kalian juga dapat memahami cara kerja dasar dari jenis AI atau KA tersebut. Nah, ini ada yang udah pernah buat, coba perhatikan di depan. Ada yang udah pernah buat gambar yang kayak di depan? Udah ada yang nyoba? Udah pernah nyoba? Ada yang udah pernah nyoba? Ini yang lagi ini ya, yang lagi viral ya. Itu gambar siapa? Yang nggak tahu itu Justin Bieber ya, Justin Bieber ya. Ini kemarin saya nyoba juga ya, saya nyoba ikut tren, saya pakai fotonya Justin Bieber, saya buat menggunakan ini ya, ChatGPT ya, saya coba buat menggunakan ChatGPT. Jadi ini saya lihat viral sekali ya di media sosial. Salah satunya yang saya lihat itu banyak digunakan di Facebook ya, atau mungkin dilihat di story WA kalian pasti banyak juga yang share foto kayak ini ya. Ya, ini adalah hasil generate dari AI ya, menggunakan perangkat salah satunya contohnya itu ChatGPT. Ya, jadi hari ini kita bukan praktek membuat foto ini ya, kita bukan praktek membuat foto ini, tapi saya ingin ini ya memberikan gambaran bahwa ternyata AI itu bisa buat foto ya. Kalian cuma modal upload, ini caranya ini ya, kalian upload foto kalian yang full body, nanti diberikan teks atau promptnya, kemudian akan menghasilkan gambar seperti yang ada di depan. Jadi dia cuma modal foto kalian yang ini ya, foto kalian tanpa ada embel-embel apapun, jadi foto kalian bebas. Itu nanti tiba-tiba udah berubah jadi seperti ini. Itu ya. Jadi kita akan mempelajari cara kerjanya. Kok bisa foto kalian itu bisa jadi seperti ini, gitu ya. Jadi ini nggak cuma foto sendiri aja ya, bisa kalau kalian misalnya upload foto rame-rame pun juga bisa ya seperti ini hasilnya. Jadi dia bisa, kok bisa sih dia membaca foto satu orang atau foto lebih dari satu orang, tetap juga bisa dipakai gitu ya. Malah ada yang motor ya, kemarin saya lihat ada yang gambar motor dipakai ya. Nah itu saya ingin kalian mempelajari kenapa bisa hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan kalian pemahaman dulu ya. Jadi ada 3 kategori aplikasi KA. Kalau yang tadi itu adalah contohnya, salah satunya adalah AI dalam bidang computer vision ya. Jadi computer vision itu adalah kemampuan AI untuk melihat dan menginterpretasi gambar atau video. Jadi yang kemampuan yang tadi ChatGPT bisa membuat foto kalian itu salah satunya kategori AI computer vision ya. Kemudian yang
kedua ada Natural Language Processing atau NLP. Ini di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya singgung dan bahas juga ya. Kalau NLP ini artinya adalah kemampuan AI dalam memahami, memproses dan menghasilkan bahasa manusia. Jadi ketika kalian masukin prompt ke dalam ChatGPT, dia bisa membalas ya, memberikan output berdasarkan kata-kata yang kalian minta gitu ya. Jadi dia bisa memahami bahasa yang kalian gunakan. Itu namanya NLP. Nah yang ketiga itu data analytics ya. Kategori AI yang ketiga itu adalah data analytics. Jadi kalau data analytics ini adalah kemampuan AI untuk menganalisis data besar untuk menemukan pola atau prediksi. Ini contohnya seperti prediksi cuaca. Misalnya hari Minggu nih. Sekarang hari apa? Senin. Hari Minggu atau hari Sabtu ya. Kalian mau jalan-jalan. Kalian cari dulu prediksi cuacanya hari Sabtu hujan nggak ya? Itu menggunakan AI dalam kategori data analytics gitu ya. Oke, jadi sekarang saya ingin kalian menganalisis ya. Kok bisa AI itu bisa masukin gambar, gabungin gambar dan sebagainya. Tapi untuk yang pertemuan hari ini kita belum masuk ke gambar dulu ya. Kita akan mengolah yang bagian teks dulu. Jadi kita akan belajar untuk memproses teks terlebih dahulu. Jadi prakteknya itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah silakan kalian buka Google-nya terlebih dahulu. Buka aplikasi Google-nya. Bisa kalian lihat instruksinya di HP kalian masing-masing. Saya kan bagian juga. Oke ya, setelah kalian buka Google, silakan kalian cari salah satu contoh artikel dengan tema teknologi. Boleh berita ya, boleh berita. Nanti akan saya contohkan ya. Kemudian yang ketiga, simpan atau copy artikel tersebut di Microsoft Word ya. Jadi nanti artikelnya itu di copy paste ke dalam Microsoft Word. Oke, setelah artikelnya disimpan di komputer kalian masing-masing, nanti buka ChatGPT atau Gemini-nya. Ya, kemudian kalian upload atau unggah file artikel yang sudah kalian simpan tadi. Oke, jadi tugas kita hari ini adalah belajar untuk meringkas sebuah artikel menjadi 100 kata. Oke, saya praktekkan aja dulu ya. Jadi pertama kalian cari dulu buka Google kan, kemudian kalian cari contoh artikel teknologi. Iya, jadi kalian pasti nanti akan ketemu di salah satu portal. Saya pakai portal berita Antara News ya. Nah di Antara News ini ada banyak sekali berita tentang teknologi. Kalian bisa pilih salah satu aja, diklik aja judulnya salah satu, dipilih yang mana yang teknologi yang mau kalian pakai. Jadi misalnya ya, saya mau meringkas ini ya, pengguna TikTok sudah lebih dari 200 juta di Eropa gitu ya. Misalnya saya klik, nah saya kopas ini beritanya di Microsoft Office Word ya. Jadi kalian klik pojok kiri bawah, kalian langsung aja ketik WORD, nanti dia akan langsung buka Microsoft Office Word. Kalian klik aja sekali. Nah kan sudah kosong ya. Kalian buka lagi Google-nya. Ini di copy paste aja. Pengguna TikTok sudah lebih dari 200 juta di Eropa. Ini copy aja, dibawa ke Microsoft Word. Di klik kanan ya, klik kanan salin gitu, atau di Ctrl C biar cepat. Di tombolnya, keyboardnya kalian klik Ctrl C. Kemudian kalian buka lagi Word-nya, kalian lakukan paste atau tempel, klik kanan paste ya. Sudah, nanti silakan dirapikan ya. Biasanya di dalamnya ada link-link seperti ini, kalian hapus saja supaya tidak ikut diringkas di Gemini atau ChatGPT. Fotonya juga silakan dihapus saja. Oke, kalau sudah rapi silakan kalian save ya. Save-nya boleh bebas sesuai judulnya aja nggak apa-apa. Yang penting gampang ditemukan. Kalian save aja di dokumen.
beritanya, kalian kayaknya lebih baik cari di portal berita-berita aja ya, misalnya kayak liputan media, liputan makanya di berita-berita itu lebih bagus ya. Ya, hapus saja. Yang nggak perlu silakan dihapus ya. Kalau sudah di copy paste ke Microsoft Word, yang tidak perlu dihapus saja supaya tidak mempengaruhi hasil ringkasnya.
Gemini ya. Kalau Gemini tinggal ketik aja di Google Gemini gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti yang ada di depan. Kalau ChatGPT juga hampir sama ya tampilannya, beda-beda sedikit saja. Ya, silakan kalian buka Google, kemudian kalian cari ChatGPT atau Gemini. Nanti tampilannya akan seperti yang ada di depan. Oke, kalau sudah berhasil dibuka, silakan kalian upload artikel yang sudah kalian simpan tadi. Ya, silakan diklik add files di tanda tambah ini ya, ada logo tanda tambah. Kalian klik, kalian upload file yang sudah kalian simpan. Kan ada tanda tambah di depan. Silakan diklik, kemudian upload file. Oh, login berarti silakan di login pakai alamat ini. Pakai gimana? Itu dengan HP. Ya, silakan di-upload kembali. Bagi yang sudah berhasil login ya, silakan kalian tinggal upload file artikelnya. Kemudian kalian minta Gemini atau ChatGPT untuk meringkas dalam 100 kata. Jadi silakan kalian kasih sumpah ya atau prompt-nya. Ringkaslah artikel tersebut dalam 100 kata. Ya.
udah gampang ya. Kalian tinggal masukin ke ChatGPT atau Google. Tapi tetap kalian harus menganalisis dulu hasil ringkasannya udah sesuai atau belum. Ya, jadi kalian nggak bisa menggunakan sepenuhnya atau 100% tanpa dilakukan analisis. Oke ya, coba kalian analisis hasil ringkasannya. Sekarang masuk ke sesi diskusi ya. Sekarang setelah kalian melihat hasil ringkasannya, coba kalian lihat pertanyaan yang pertama. Bagaimana AI bisa meringkas teks dengan baik? Ya, coba kalian diskusikan dengan temannya. Kalau ada yang sudah tahu jawabannya, silakan angkat tangan. Sebutkan nama dan nomor absen. Oke, silakan. Oke, silakan Mbak Yoga. Kenapa kok bisa AI itu bisa meringkas teks ya? Kok bisa kenapa? Di AI itu ada yang namanya Natural Language Processing yang disingkat dengan NLP, yaitu kemampuan AI untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Nah, ada pun beberapa pendekatan utama yang digunakan oleh AI untuk merangkum teks. Yang pertama, memahami struktur teks. Yang kedua, pengenalan entitas dan konsep utama yang biasanya disebut dengan name entity recognition yang biasanya disingkat dengan NER. Yang ketiga, analisis sintaksis dan gramatik. Yang keempat, penggunaan model pembelajaran mesin seperti GPT atau BERT. Yang kelima, summarization, ekstraktif dan abstraktif, yaitu ekstraktif yang artinya AI memilih kalimat-kalimat penting dari teks yang ada dan menggabungkannya untuk membuat ringkasan. Yang kedua adalah abstraktif, yaitu AI menghasilkan ringkasan baru dengan kata-kata sendiri yang lebih mendekati bagaimana manusia mengatur teks. Yang keenam, ada penyaringan informasi. Yang ketujuh, penggunaan data latihan. Dan yang terakhir, pengolahan sentimen dan gaya. Oke, bagus ya jawabannya Pak Yoga. Silakan tepuk tangan. Oke ya, sebelum saya validasi jawabannya Pak Yoga, saya mau nanya ke pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan kira-kira kenapa hasilnya bisa kurang tepat? Oke, silakan. Sebutkan nama dan nomor absen. Baik, perkenalkan nama saya Nyoda Adi Puspitasari, nama Ani, nama 22. Jadi, berharap AI meringkas pada kurang tepat karena yang pertama adanya keterbatasan pemahaman konteks. AI kesulitan memahami nuansa dan konteks tersembunyi dalam teks. Yang kedua, kesulitan mengatasi ambiguitas, yang dimana AI bisa salah menafsirkan kalimat ambigu atau bermakna ganda. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan dunia nyata. AI mungkin tidak memiliki pengetahuan alam belakang yang diperlukan untuk memahami teks secara utuh. Dan yang terakhir adalah bias dalam data pelatihan. AI dapat menghasilkan ringkasan yang bias jika data pelatihannya tidak seimbang. Oke, bagus. Silakan tepuk tangan untuk Ani dulu ya. Kalau untuk pertanyaan kedua, apakah kemungkinan ada kesalahan ya hasil ringkasannya? Mungkin aja ya, bisa jadi salah ringkasannya. Kalau misalnya kalian disuruh meringkas dalam bahasa Bali, mungkin dia nggak bisa ya, karena dia belum tentu ada data bahasa Bali di ChatGPT itu ya. Jadi dia pasti kemungkinan ada kesalahan, tidak selalu AI itu benar ya. Jadi tetap yang ngatur itu adalah manusia, bukan mesin sepenuhnya. Oke ya, jadi saya akan validasi dulu ya jawaban yang pertama. Bagaimana AI bisa meringkas dengan baik? Oke, tadi bagus ya jawabannya yang pertama. Oke, jadi ada beberapa hal ya. Saya ringkas ya jawabannya dari yang pertama. Itu yang pertama ada namanya istilah konsep tokenisasi, ya. Jadi teks yang kalian masukkan itu direkam per kata. Ada per kata, ada per huruf juga, ada per suku kata. Misal mengunggah itu disimpan dalam bentuk meng dan unggah gitu ya. Jadi dia bisa menyimpan dalam bentuk tokenisasi ya. Jadi setelah disimpan per kata atau per huruf per karakter, itu nanti dia ada lagi istilahnya analisis semantik ya. Jadi di dalam ChatGPT
dia tuh ada algoritma untuk menganalisis semantik. Jadi dia bisa menggabungkan kata-kata atau karakter-karakter yang sudah dimasukkan token tadi. Jadi dia menggabungkan menggunakan data latin. Nah, ada lagi istilahnya data latin atau data training ya. Jadi di dalam AI itu dia ada data latinnya. Jadi dia mengolah semua data-data yang sudah dia punya, artikel-artikel yang ada di Google itu semua dia olah untuk menghasilkan sebuah ringkasannya. Jadi dia tuh dihubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, ada beberapa hal yang bisa bikin hasil ringkasan itu nggak bagus ya atau tidak maksimal. Itu seperti yang saya katakan tadi, data latinnya masih kurang, data yang ada di dalam ChatGPT atau Gemini itu masih kurang istilahnya. Jadi misalnya kalau kalian masukkan tentang artikel tentang budaya yang misalnya pedalaman ya yang orang-orang nggak tahu gitu, kalian suruh meringkas, bisa jadi hasil ringkasannya nggak bagus ya atau tidak maksimal karena belum tentu ada datanya di ChatGPT. Itu ya, jadi ada beberapa hal yang bikin dia nggak mau bagus atau tidak maksimal hasil ringkasannya itu karena dia belum ada datanya. Seperti juga yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, kalau misalnya kalian nanya soal matematika spesifik gitu misalnya, carilah jawaban dari ini gitu. Belum tentu ada jawabannya ya di ChatGPT karena bisa jadi data latihnya belum lengkap atau belum ada gitu ya. Oke, itu ya. Jadi dia tuh bisa mengolah kata ya. Ini salah satu contoh pemrosesan teks menggunakan perangkat KA dalam bentuk asisten AI ya. Jadi ChatGPT, Gemini atau Google Assistant, Siri itu adalah salah satu contoh perangkat KA di bidang asisten ya, asisten AI. Tugas yang kemarin kan yang pertama asisten AI ya, ini yang saya kasih kemarin. Yang ini, coba perhatikan ke depan. Ini yang tugasnya asisten KA atau AI asisten atau chatbot. Itu salah satunya adalah ChatGPT ya, ChatGPT atau Gemini atau Google Assistant atau Siri. Jadi kita sudah mempraktekkan yang pertama ya, sudah mempraktekkan perangkat KA untuk tugas asisten KA. Nanti kita juga akan belajar untuk mempraktekkan perangkat KA di tugas-tugas yang lain, tugas-tugas spesifik yang lain. Misalnya memproses gambar juga nanti ya, kita akan belajar memproses gambar. Ya, tadi udah bagus ya jawabannya Mata sama jawabannya. Bisa jadi juga dia ada error karena kadang AI itu belum bisa menggabungkan beberapa kata ya. Jadi tidak bisa melakukan koherensi namanya. Dia nggak bisa gabungin beberapa kata, jadinya dia bahasanya agak kurang bagus ya, bisa jadi seperti itu. Kata hubungnya dia penempatan kata hubungnya dia kurang tepat. Bisa jadi juga seperti itu AI-nya. Makanya kadang ringkasannya tidak selalu benar. Makanya kalian kalau disuruh meringkas, misalnya pelajaran apa yang dia disuruh meringkas ya? Sejarah ya. Misal kalian disuruh meringkas di dalam pelajaran sejarah. Kalian biar cepat pakai ChatGPT aja lah gitu. Ternyata di ChatGPT tidak sepenuhnya benar ya. Kalian tetap harus ngecek dulu, harus menganalisis. Ini udah benar belum ringkasannya ya. Gitu ya. Jadi AI atau pengolah kata ini belum atau tidak selalu benar ya. Jadi kalian harus tetap melakukan analisis. Oke, ada pertanyaan dulu nggak mengenai materi ini? Ini ya yang tadi. Mengapa KA bisa meringkas teks dengan baik ya? Jadi dia udah ada pemodelan bahasa. Ada istilahnya konsep urbanisasi dan analisis semantik seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian mengapa hasilnya kurang tepat? Nah ini ya, ada pemahaman konteks yang terbatas, ketergantungan pada data latif, kompleksitas teks sumber dan kurangnya koherensi. Oke, ada pertanyaan belum sebelum kita tutup? Ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira kalian udah bisa melakukan meringkas dengan ChatGPT? Bisa ya? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang pemanfaatan atau pengaplikasian perangkat KA di bidang pengolahan gambar ya. Saya mau satu orang dong yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa nggak? Apa yang sudah kalian pelajari? Atau ceritakan aja apa yang sudah kalian pelajari. Sebutkan nama dan tempat. Jadi kali ini saya akan menunjukkan pembelajaran hari ini tentang AI. Jadi
tidak ada pertanyaan, saya tutup pembelajaran hari ini. Kelas silakan. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, curang para mesan